Wa dhahir dan adapun dhahir, adapun isim dhahir itu huwa, adapun isim dhahir itu ada ma, itu adalah ma apa-apa dalla yang menunjukkan. Ma apa-apa dalla yang menunjukkan apa lafzuhu lafadznya ma ala atas ma musamma atas yang dinamakan, atas ma ala musamma atas apa yang dinamakan. Dinamakannya lafaz bila qorinatin dengan tanpa qorina. Jadi segala sesuatu yang lafaz, segala sesuatu lafaz yang menunjukkan kepada benda yang disebut itu namanya dhahir. Ini apa ini? Penghapus besarnya apa? Mimsah itu penghapus karet, penghapus pensil. Mimsah. Kalau ini kan tolasa ya, tolasa. Nah, tolasa. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah tolasa. Nah, ini namanya adalah kalau di sini disebutkan ini adalah musamma. Ya, ini yang disebut dengan ala musamma. Sesuatu yang diberi nama itu namanya benda ini. Kita nggak nyebut nama dulu. Ya, kita nggak nyebut nama. Ini yang pasti musamma. Ini namanya musamma. Sesuatu yang diberi nama. Sesuatu yang diberi nama. Kemudian madalla lafdu ala musamma. Ini disebut dengan tolasa. Maka tolasa itu namanya lafaz. Ya. Lafaz yang menunjukkan kepada benda itu namanya dhahir. Ketika kita mengatakan tolasa itu tertuju pada benda ini, maka namanya dhahir, isim dhahir. Ya, ini namanya sajadah. Ini namanya benda. Ini kan bisa aja dinamai apa saja kan sebenarnya. Cuma kebetulan kesepakatan orang dahulu nyebutnya sajadah. Ya, kesepakatannya nyebutnya sajadah. Maka ini namanya musamma. Sajadah adalah lafaz. Lafaz yang saya katakan itu tertuju kepada sajadah, kepada benda ini. Sajadah tertuju pada benda ini. Maka itu namanya isim dhahir. Bila qorina tanpa qorina. Nah, belok-belok sudah langsung to the point aja. Kalau saya ngomong sajadah langsung tertuju ke sini. Kalau saya mengatakan tolasa langsung tertuju ke penghapus ini. Itu namanya bila qorina. Enggak titik atau enggak belok-belok kemana-mana. Alurnya yang jelimet langsung to the point. Itu namanya isim dhahir. Kalau saya mengatakan ini adalah papan, saburo, ya sudah, maka saburo itu adalah isim dhahir. Saburo ini lafaz yang menunjukkan kepada benda ini. Begitu ya? Lafaz yang menunjukkan kepada benda. Maka disebutkan isim dhahir. Gitu ya? Madalla lafzuhu ala musammahu bila qorinatin. Nahu seperti Zaidun. Seperti nahu Zaidun. Seperti di dalam contoh sebelumnya Zaidun Zaid. Atau nahu Zaidun juga. Nahu Zaidun. Ini konteksnya bukan sebagai mubtada khabar. Ini menunjukkan isim dhahirnya. Nahu Zaidin seperti lafaz Zaid. Fa innahu maka sesungguhnya lafaz Zaid itu ya dulu menunjukkan apa Zaid ala dzati atas benda, atas sesuatu al maudhu yang diletakkan siapa Zaid laha kepada zat, kepada benda itu bila qorinatin, bukan bila qorini ya, bila qorinatin kurang titik. Nah, jadi Zaid itu adalah ma yadullu atas apa-apa yang menunjukkan ala zat. Zatnya siapa? Ya, orang yang disebut Zaid itu. Jadi Zaid itu adalah dhahir yang menunjukkan kepada seseorang. Ya, pokoknya nama orang itu kan nama menunjukkan pada orang itu. Termasuk istilah. Istilah itu juga menunjukkan kepada yang dituju. Begitu juga kata kitab. Kitab itu adalah istilah atau kata yang ditujukan kepada benda, ya. Itu namanya dhahir. Kuncinya itu bila qorinatin.
tanpa korina. Wal mudmar dan adapun mudmar atau sering kita sebut dengan itu isim dhamir. Itu ma apa-apa dalla yang menunjukkan apa ma ala mutakallimin atas mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara, orang yang berbicara. Au mukhatabin atau yang menunjukkan atas mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Au ghaibin atau ghaib, orang yang dibicarakan. Ya, jadi kan di dunia ini hanya ada 3. Isim dhamir itu hanya ada 3. Kalau enggak orang itu yang ngomong, diajak ngomong, ya diomong. Ada nggak di dunia itu selain itu? Ya ada, muter-muter. Kalau ada orang saling ngomong, yang orang yang ngomong itu jadi mutakalim, yang diajak ngomong jadi mukhatab. Terus tema pembicaranya membahas orang lain, itu namanya ghaib. Makanya dinamakan ghaib. Ya. Yang nggak kelihatan namanya ghaib. Tapi, ya. Nah, sehingga itulah yang disebut dengan dhamir. Dhamir kan kata ganti. Kalau tadi nama Zaidun itu adalah isim dhamir. Jadi tertuju, Zaid tertuju kepada orang. Nah, kemudian karena kita nggak tahu namanya, ya. Nah, tadi kan nggak tahu juga orang siapa yang dimaksud. Maka kemudian pinjam dengan namanya gua, dhamir gua. Atau misalkan saya tidak masa mau mulai dari misalkan cerita testimoni, ya, bicara mengenai diri saya sendiri, bicara mengenai diri saya sendiri sejak awal sampai terakhir, kira-kira penyebutan nama saya itu mungkin bisa sampai 10 kali atau 15 kali misalnya. Masa iya kita pakai nyebut nama, ya? Maka kemudian kita ganti dengan dhamir. Makanya ada mutakallim, mukhatab dan ghaib. Bi qarinatin, bi qarinat takallum. Bi qarinat takallum, dengan qarinat takallum. Qarin takallum. Qarinat itu perantara. Dengan perantara takallum, awil khitab atau mukhatab, awil ghibah atau ghaibah. Jadi perantaranya itu saja. Jadi kalau nyebut misalkan tertuju pada benda seseorang tertentu, maka kita pakai dhamir. Tapi kalau tertuju kaitannya antara orang yang ngomong dan yang diajak ngomong-ngomong, kan nggak mungkin nyebut. Misalkan kamu pakai nyebut namanya, nama orang yang dituju itu. Misalkan nama yang saya bicara namanya Zaid. Zaid sudah pergi, ya, orangnya sudah di depan kok pakai kata Zaid kan begitu kan ya. Nah maka kemudian dalam hal ini itu namanya korina, perlu korina. Masa kita nyebut diri kita sendiri di depan orang lain, ya kan? Maka bahasa ininya apa? Kita menghindari sebut merek pribadi, ya, sebut merek pribadi. Maka kemudian kita menggunakan saya, menggunakan anak. Kalau banyak menggunakan itu namanya korina. Jadi mau nyebut dirinya sendiri itu lewat anak. Mau nyebut kamu namanya sendiri maka menggunakan anta. Mau nyebut orang lain tidak sebut nama tapi menggunakan gua. Nah itu namanya korina. Kalau tadi dhamir langsung tertuju pada benda. Kalau dhamir itu korina, ya, dengan korina. Maunya nyebut nama, tapi karena suatu hal atau nggak lazim maka kita menggunakan dhamir. Nahu seperti ana, wa anta, wa huwa. Seperti ana, anta, wa huwa. Ana lil mutakallim, anta lil mukhatab, huwa lil ghaib. Ya, ini perwakilan saja. Tidak usah dibuka semuanya. Kalau ana ya pasti nanti ada nahu. Kalau anta ya antuma, antum, anti, termasuk di situ. Wa huwa, dan adapun dhamir ataupun mudmar. Wa huwa dan adapun mudmar itu yang qasimu terbagi. Wa huwa dan adapun mudmar itu yang qasimu terbagi apa mudmar? Ilam tasilin kepada mutasil wa munfasilin dan munfasil. Dhamir terbagi menjadi 2, yaitu dhamir mutasil dan munfasil. Mutasil itu sambung, munfasil pisah, ya, terpisah. Ittisal, wasol, ya. Kalau kita ngaji biasanya wasol, berarti nyambung, nah, itu namanya begitu. Wasol. Infisal, nah gara-gara nun
Kalau wasola itu sambung, kalau fasola terpisah. Fasola, makanya muttasil dan munfasil. Muttasil sambung, munfasil terpisah. Jadi domir itu ada yang sambung dan ada yang terpisah. Dapat jadi dua. Fal muttasil, maka ada muttasil dua, ada muttasil itu maka apa yajibu yang wajib, maka apa yajibu yang wajib apa ittisoluhu bersambungnya ma, ya. Mutasil itu adalah maka apa yajibu yang wajib apa ittisoluhu bersambungnya ma bi'amilihi dengan amilnya, wajib bersambungnya ma atau domir mutasil itu diamili dengan amilnya. Yang disebut mutasil itu adalah domir yang sambung dengan amilnya. Ya, maksudnya amil itu gimana? Sering mutasil itu di awal itu seperti ini kita ini pembahasannya apa istilahnya dikoordinatkan. Dibelokkan dulu. Jadi membahas tentang domir. Misalkan ambil saja doroba menjadi dorok, ya. Maka ini adalah domirnya. Domir apa ini? Belakangnya. Ya. Dorok. Dorok itu berapa kali? Lah domir ini sambung tidak dengan domir sebelumnya? Ini namanya muttasil. Nah, dikatakan di sini adalah yajibu ittisalu bi'amilihi. Domir muttasil itu adalah domir yang wajib gandeng dengan amilnya. Jadi doroba ini adalah amilnya. Makanya saya katakan fa'il itu wajib rofa, ya. Wajib rofa. Siapa yang merofakan fa'il itu? Fi'ilnya. Yang merofakan fi'il, yang merofakan fa'il ya fi'ilnya. Misalkan doroba Zaidun. Yang merofakan Zaid siapa? Doroba. Tapi kalau Zaidun jadi mubtada, Zaidun doribun. Zaidun doribun. Zaid siapa yang merofakan? Amil tidak. Nah, ketimaran ya. Amil tidak. Mana amilnya tidak kelihatan, makanya disebut dengan amil maknawi. Mubtada kan nggak boleh duluan amil lafzi. Kalau amil maknawi tidak apa-apa, seperti amil tidak kan amil maknawi. Jadi isim itu apa namanya? Awalnya dia nggak punya kedudukan, dia nggak punya alamat i'rab aslinya. Baru dia itu ber-i'rab atau punya alamat i'rab ketika dia sudah punya kedudukan, sudah jelas kedudukannya, ya. Jadi Zaid itu belum bisa dibaca Zaidun, Zaidan, Zaidun. Baru ketika jadi fa'il, Zaidun. Siapa yang merupakan fi'il? Ketika dia jadi mubtada, rofa ya. Siapa yang merupakan Zaidun? Amil tidak, ya. Nah, jadi nunggu dulu dia statusnya untuk isi. Tapi untuk fi'il mudhari misalkan, siapa yang merofakan? Enggak ada, karena dia sejak lahir ya rofa. Sejak lahir fi'il itu rofa. Makanya ketika ia beribu, mesti langsung fi'lun mudhari'un marfu'. Ya, fi'lun mudhari' karena sejak lahirnya sudah rofa. Beda dengan isim. Kalau isim dulu statusnya sebagai apa? Nah, makanya kembali lagi ke sini. Mutasil itu adalah ma yajibu ittisalu bi'amilihi, yaitu apa yang wajib bersambungnya domir bi'amili dengan amilnya. Jadi mutasil itu adalah domir yang wajib sambung dengan amilnya. Amilnya fi'il. Itu di sini sebagai fa'ilnya, ya. Nah, maka fa'ilnya sebagai domir. Domirnya mutasil. Kenapa? Karena domirnya ini bersambung dengan amilnya. Ada juga domir ini domir fa'il ya. Ada juga domir apa namanya? Domir mansub atau domir maf'ul ya. Kalau dorob itu domir maf'ul atau domir fa'il. Kalau dorobani itu domir maf'ul atau domir mansub.
Kalau ini rofa, ini nasab. Ini rofa sebagai fa'il, ini nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Nah, ini juga sama. Ini disebut dengan muttasil. Ini juga disebut muttasil. Nah, muttasil ini adalah dhamir yang wajib bersambungnya dengan amilnya. Pertanyaannya, siapa yang menasabkan dhamir ini? Fi'il. Kan gitu ya. Fi'il ini beramal terhadap rofaknya fa'il. Kalau fi'il ini adalah dhamir fi'il muta'addi, maka dia juga menasabkan maf'ul bih. Kan ada dua yang dia. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim itu tidak berarti, sehingga dia hanya beramal merofakkan fa'il saja. Tapi kalau fi'ilnya fi'il muta'addi, dia beramal ganda. Satu beramal merofakkan fa'ilnya, yang kedua beramal terhadap menasabkan maf'ul bihnya. Makanya kenapa muta'addi itu, fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Fi'il yang butuh maf'ul bih, ya karena dia itu beramal dua, satu merofakkan fa'il, kedua menasabkan maf'ul bih. Kalau lazim, misalkan koma kan koma zaitun selesai, karena dia yang merupakan fa'ilnya saja. Nah itu ya, makanya baik itu dhamir rofa maupun masuk ya nasab sama saja, itu juga disebut dhamir. Jadi kuncinya adalah dhamir yang wajib gandeng, ya wajib bersambung, wajib gandeng dengan amilnya. Soalnya nanti ini kan kalau fi'il bisa jadi nanti isim seperti baikuka. Bagaimana dengan baikuka? Ini sekarang apa ini? Majrur kan? Sebagai mudhof ilaih. Nah, yang merofak, yang menjadikan jadian siapa? Baikun. Maka baik ini adalah maka kata itu pokoknya ada dhamir yang dia itu gandeng dengan amilnya, tapi amilnya sebelumnya, nah, maka dia dinamakan dhamir apa? Dhamir mutasil, ya. Baik itu rofa maupun nasab maupun jar. Nah, jadi ini terpisah dari pembahasan mubtada. Cuma ini menjelaskan dulu sebelum menggunakan, dikenali dulu dengan dhamir itu. Itu fal muttasil wa ma yajibu ittisalu bi amili. Wa la yaqau, dan tidak terjadi. Wa la yaqau, dan tidak terjadi apa muttasil ba'da illa, setelah illa. Dia di dalam memilih, dalam ketika kita itu memilih itu, ya. Misalkan begini, doroba, la yadribu, la yadribu misalkan ya. La yadribu Zaidun illa. Namanya begini, tidak memukul siapa? Zaid. Zaid ini kan berarti apa? Fa'il ya. Fa'ilnya berupa isim dhamir. Maunya itu anak. Zaid tidak memukul saya. Kan kalau la Zaid tidak memukul saya, kan jadinya kan la ya sudah. La yadribuni, gitu ya. La yadribuni, Zaidun. Siapa begitu ya? Nah, la yadribuni Zaidun. Tidak memukulku siapa? Zaidun. Zaid.
fa'ilnya berupa isim dhamir, maf'ulnya berupa isim dhamir. Isim dhamir yang mutassil, ya, karena resikonya isim dhamir setelah fi'il ya dia harus gandeng kalau dhamir. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika la yadribuni Zaidun tidak memukul Zaid, sekarang kebalikannya, tidak memukul, ya, tidak memukul siapa Zaid, Zaid illa ana kecuali saya. Zaid itu tidak mukul kecuali ke saya. Kalau ketemu saya mukul, kalau ke lainnya tidak, ya. Nah, dalam hal seperti ini akhirnya jatuh ilah, ananya itu terletak setelah ilah. Kalau ma dan ilah, maka tidak boleh menggunakan dhamir muttasil. Akhirnya berubah jadi muttasil. La yadribu Zaidun illa ana. Karena nggak boleh. La yadribu Zaidun illa ya. Kan saya gitu ya. Mestinya kan la yadribuni Zaidun menjadi la yadribu Zaidun illa ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ya itu adalah dhamir maf'ul yang wajib gandeng dengan amilnya, ya. Ketika dia demikian, ya sudah, maka ketika ilah gugur sudah, dhamir muttasilnya gugur, harus berganti menjadi dhamir munfasil. Ilah walakum ilah ba'da ilah biyadiyah. Wa taqaddama dan telah lalu. Buat takut dan telah lalu apa amsilatu contohnya, contoh-contohnya. Ini pembahasan sebelumnya ya tentang fa'il dan sebagainya. Fi babil fa'il di dalam bab fa'il. Fi qaulihi di dalam perkataannya musannif darabtu wa darabna. Darabtu wa darabna. Ila akhirih ma taqaddama ila akhirih sampai akhir ma apa-apa taqaddama yang telah lalu apa-apa. Wal munfasil dan ada munfasil itu ma apa-apa. Ada munfasil itu ma apa-apa yubtada'u yang dimulai, yang diawali atau dimulai bihi dengan ma. Apa-apa yang dimulai dengan ma atau dhamir. Wa yaqaudan terjadi ba'da illah. Dan terjadi ba'da ilah fi'liyah di dalam ikhtiar. Jadi munfasil itu adalah apa yang terletak di awal. Jadi kalau kita menuliskan di awal sekali, misalkan dia sebagai mubtada. Misalkan ini ada dua kata, yang ini mubtada, ini khobar. Ketika mubtada harus berupa dhamir, maka mau nggak mau harus berupa dhamir muttasil. Misalkan ana qaimun, tidak boleh ni qaimun, ya, tidak boleh ya qaimun, berarti harus menggunakan dhamir muttasil. Ya, harus dhamir muttasil kalau diletakkan di awal. Jadi pokoknya dhamir yang letakkan di awal tadi nggak bergandeng dengan amilnya, karena nggak ada amil seperti mubtada, nggak ada amil yang merofakkan mubtada kecuali tidak manawi, ya. Nah, maka dia itu wajib munfasil atau jatuh setelah ilah. Pokoknya setelah ilah mau nggak mau ya pasti munfasil. Makanya sering illa ana, illa huwa, ya. La ilaha illa hu, gitu ya. La ilaha illa ana, gitu ya. La ilaha illa anta, begitu. Nah, karena itu semuanya adalah dhamir munfasil. Dhamir yang jatuh setelah ilah ya berarti harus munfasil. Kalau muttasil gandeng dengan amilnya, baik itu isim maupun fi'il. Wa dan adapun yang demikian itu adalah ma apa asyara yang menunjukkan ilahi kepadanya bi qaulihi dengan perkataannya musannif mengatakan wal mutmaru ibna asyara. Adapun mutmar isim dhamir itu ibna asyara ada 12. Isim dhamir itu ada 12.
Wahia dan adapun isim dhamir tersebut 12 itu adalah anak. Ya. Isim dhamir itu ada anak, ada alat mutakalimi, ada yang menunjukkan alat mutakalimi atas mutakalim, orang yang berbicara. Finah biqaulika di dalam contoh perkataanmu ana qaimun. Ya. Ana qaimun. Ana itu dhamir mutakalim, menunjukkan orang yang bicara. Ana ya pasti kalau mutakalim ya pasti dia yang ngomong, bukan orang lain ya. Pokoknya siapa yang ngomong namanya mutakalim. Pasti nyebutnya ana semua. Terus gimana kalau orang yang kedua yang ngomong, ya sudah ganti dia jadi mutakalim gitu ya. Pokoknya siapa yang ngomong dia pasti akan nyebut ana, pasti begitu. Gak mungkin mengatakan ana alhabu, kemudian mengatakan orang lain yang kita ajak bicara ngomong ana ya, karena kita tadi ngomong ana kemudian anta alhabu kan nggak bisa. Ya pokoknya yang ngomong itu pasti akan mengatakan ana. Ya. Mutakalim finah biqaulika ana qaim. Fa'ana adapun ana itu dhamiru raf'in munfasilin. Adapun ana itu dhamir rafa' munfasil. Jadi dhamir ana itu adalah dhamir rafa' munfasil. Ya. Dhamir rafa' munfasil mubtada'un dhamir raf'in munfasilin mubtada'un sebagai mubtada' mabni ala sukun. Jadi ana di sini ana qaimun, ana itu dhamir rafa'. Kenapa? Sebagai mubtada. Ya. Ana itu sebagai mubtada, maka dia rafa' masuk dhamir rafa' munfasil karena dia di depan. Ya. Mabni ala sukun, Kenapa? Perhatikan ana kan terakhir kan alif, maka mabni sukun. Kalau anta di belakangnya berharokat fathah, berarti mabni fathah begitu ya. Fi mahal raf'in berada di mahal rafa'. Mabninya sukun tetapi fi mahal raf'in di mahal rafa'. Kenapa mahal rafa'? Karena dia kan berkedudukan sebagai mubtada. Mubtada kan marfu'. Nah, karena dia itu nggak bisa mengikuti i'rabnya marfu', ya sudah. Fi mahal raf'in berarti dia ngontrak di rumahnya rafa'. Sekalipun mabni nggak bisa berubah, tapi dia itu ngontrak di rumahnya rafa'. Wa qaimun adapun qaimun itu khobaruhu khobarnya ana marfu'un dibaca rafa bidhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah ya. Qaimun itu rafa ya sebagai khobar, tandanya adalah dhammah dhahirah. Wa nahnu adapun nahnu itu ada menunjukkan alat mutakallim atas mutakallim orang berbicara, wa ma'ahu dan bersamanya dan bersama mutakallim terdapat ghairuhu selainnya. Jadi kalau mengatakan nahnu ada jubirnya plus orang lain, berarti nggak satu orang. Dia mengatakan nahnu ya plus orang lain, gitu ya. Kami, kita masuk di situ. Nah, ini dimaksud dengan wa ma'ahu ghairuhu. Dia tidak sendirian. Kalau sendirian namanya ana. Kalau bareng-bareng itu namanya nahnu. Berarti lebih dari satu orang. Alil mu'adzam nafsu atau yang diagungkan nafsu dirinya, yang mengagungkan dirinya sendiri. Kita presentasi ya, atau kita lapor kami ya, mau menyampaikan pada sendirian. Nah, ya. Finah qaulika di dalam seperti perkataanmu nahnu qaimuna. Ini sama ya contohnya ya. Cuma ganti ana qaimun nahnu qaimuna. Kenapa? Nahnu kan lebih dari satu jamak. Maka khobarnya juga harus Fanahnu dhamir raf'in muttasil. Yang seperti ini langsung aja ya, karena sama keterangannya. Fanahnu adapun nahnu itu dhamir raf'in muttasilin marfu mabniun ala dhammi, mabni dhammah. Lihat nahnu harokat nunnya dhammah, maka mabninya dhammah. Fi mahal raf'in sama, dia juga mahal rafa'. Kenapa? Sebagai mubtada kan rafa'. Karena dia mabni ya sudah, tetapi dia ngontrak di rumahnya rafa'. Mubtada sebagai mubtada, wa qaimuna khobaruhu khobarnya marfu'un dibaca rafa' bil wawi
dengan wawu. Tanda rofanya adalah wawu. Kenapa tanda rofanya wawu? Li'annahu karena qaimuna itu jamu mudzakkar salim. Jamu mudzakkar salim, yaitu jamu mudzakkar salim. Wa anta ada anta bi fathhi ta'i dengan bi fathah ta'nya anta adalu yang menunjukkan amal mukhatabi atas mukhatab. Fi nahwi qaulika seperti perkataan anta qaimun, ini contohnya sama aja ya. Jadi langsung kita baca. Fa'anna maka bahwasanya kok anai hilang ya anta maksudnya ya. Di situ apa? Anta di sini hilang, rupanya hilang. Fa'anta maka adapun anta itu dhamir raf'in munfasil, itu dhamir rafa' munfasil. Anta dhamir rafa' munfasil. Mabni ala sukun, mabni sukun. Oh ya anta, oh ya ini bacaan yang tadi ya. Kok mabni sukun? Oh an ya, annya, an. Mabninya itu an, nunnya anta. Mabni sukun di mahalli raf'in berada di mahal rafa', mubtada sebagai mubtada, wa ta harfu hitam. Nah itu. Jadi yang dimaksud ini an. Jadi anta itu terdiri dari an dan ta. An itu mabni sukun, kemudian ta itu adalah tanda hitam. Tanda hitam. Sama dengan ana, an, anta. Jadi anta itu mabninya sukun, taknya adalah tak harfu hitam, adalah tanda hitam, tanda orang yang bicara. Wa qaimun adapun qaimun itu khabar mubtada adalah khabarnya mubtada marfu'un bid-dhammati dhahirati sama dengan yang tadi. Wa anti bikasri ta'i bil mukhatabati al-muannatsati untuk mukhatabah muannatsah. Nahwu qaulika seperti perkataan anti qaimatun fa'anti. Oh, bukan tadi benar berarti ya. Bukan anta, an maksudnya. Benar, memang fa'an maksudnya dimaksud fa'an. Ini juga begitu. Fa'an. Maka adapun an itu dhamirul raf'in munfasil adalah dhamir rafa' munfasil. Mabniun ala sukuni mabni sukun fi mahalli raf'in di mahal rafa'. Ini sama keterangannya. Mubtada sebagai mubtada, wa ta adapun ta ti, anti ti-nya itu adalah harf hitam, adalah harf huruf hitam ya, tapi untuk muannas. Wa qaimatun itu khabar mubtada, khabarnya mubtada marfu'un dibaca rafa' bidhammati dhahirati dengan tandanya dhammah dhahirah. Jadi tati itu adalah hitamnya, tanda hitam huruf hitam. Nah, yang dimaksud di sini an. Wa antuma adapun antuma lil musanna untuk dua. Lil musanna untuk dua. Sawa'un kana baik itu kana adalah antuma itu mudzakkaron, mudzakkar. Baik itu antuma mudzakkar au muannats ataupun muannas. Jadi sama aja, antuma itu sama untuk mudzakkar muannas. Makanya anta antuma, anti antuma sama ya. Jadi enggak ada bedanya. Yang beda itu nanti di khabarnya. Finawi qaulika antuma qaimani. Antuma qaimani. Kenapa ini demikian? Karena yang dimaksud adalah dua orang laki-laki. Tapi kalau dua orang perempuan dia menyesuaikan antuma qaimatani. Fa'an adapun an itu dhamir munfasilin. Mubtada sebagai mubtada mabniun ala sukun mabni sukun fi mahalli raf'in di mahal rafa'. Wa ta'u adapun ta itu harfu hitabin adalah huruf hitab. Wal mim adapun mim itu harfu imadin adalah huruf imad. Wal alifu adapun alif itu harfun adalah huruf dalil yang menunjukkan alat tatnya. Ini pembahasan sebelumnya itu sudah ya, tentang fa'il dan naibul fa'il ya. Antuma topik sebelumnya ya. Antuma itu taknya itu tanda hitab, mimnya itu huruf imad, kemudian alifnya adalah tanda tasniyah. Wa qaimatani itu khabar mubtada'i adalah khabarnya mubtada. Marfu'un dibaca rafa' bi alifin dengan alif. Qaimani rafa'nya itu dengan alif. Kenapa? Li'annahu musanna, karena qaimani itu
antum li jam'il dzukur untuk jamak mudzakkar fi al-mukhatabina untuk mukhatab. Ya, antum untuk jamak mudzakkar mukhatab. Fi nahwi qaulika seperti perkataanmu antum qaimuna. Fa'an adapun an itu dhamir munfasilin mubtada sebagai mubtada mabniin ala sukuni mabni sukun fi mahalli raf'in di mahal rafa'. Wa ta adapun ta itu harfu hitabin adalah huruf hitab. Wal mimu adapun mim itu alamatul jam'i adalah tanda jamak. Jadi antum taknya itu harfu hitab, mimnya adalah tanda jamak. Wa qaimuna dan qaimuna itu khabar mubtada'i adalah khabarnya mubtada. Marfu' dibaca rafa bil wawi dengan wawu ya. Qaimuna rafa'nya dengan wawu. Kenapa? Li'annahu karena bahwasanya qaimuna itu jam mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar salim. Wa antunna li jam'il inas al mukhatabah untuk jamak muannas mukhatab. Antum jamak mudzakkar mukhatab, antunna jamak muannas mukhatab. Jamak untuk perempuan yang diajak bicara. Fi qaulika seperti perkataanmu antunna qaimatun. Kalau antum qaimuna, antunna qaimatun. Fa'an adapun an itu dhamir raf'in munfasil adalah dhamir rafa' munfasil mubtada'un sebagai mubtada mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in berada di mahal rafa'. Wa ta'u adapun ta' itu harfu hitabin huruf hitab. Wa nun adapun nun itu alamatul jam'in niswati yaitu tanda jamak niswah. Nun di situ kalau antunna taknya adalah hitab, nunnya adalah tanda jamak muannas, niswah itu wanita. Wa qaimatun itu khabar mubtada'i adalah khabar mubtada'nya. Marfu'un dibaca rafa bi dhammatil dhahirati dengan tandanya dhammah dhahirah ya. Itu. Inilah kita tahu di pokok dulu. Tinggal poin ini. Tinggal poin. Tapi penjelasannya sama kurang lebih. Ya, kalau jadi sebentar. Wa adapun wa huwa itu lil mufradi al ghaib untuk mufrad ghaib. Wa itu baru ghaib. Kalau anta tadi itu untuk mukhatab, wa ini untuk ghaib lil mufrad tapi untuk mufrad tunggal. Fi nahwi qaulika seperti perkataanmu huwa qaimun karena tunggal ya jadi qaimun. Fa huwa maka adapun huwa itu dhamir raf'in munfasil, dhamir rafa' munfasil mubtada sebagai mubtada mabniun ala fathi mabni fathah. Huwa wa-nya itu mabni fathah. Fi mahalli raf'in berada di mahal rafa'. Wa qaimun adapun qaimun itu khabaru khabarnya. Qaimun khabarnya huwa. Marfu'un dibaca rafa' bidhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah. Wa hiya adapun ya itu lil mufradatil ghaibati untuk mufrad ghaibah. Kalau huwa mufrad ghaib, ya mufradah ghaibah untuk perempuan. Ya. Fi nahwi qaulika seperti perkataanmu ya qaimatun. Fahiya maka adapun ya itu dhamir raf'in munfasilin adalah dhamir rafa' munfasil. Mubtada'un mubtada mabniyan ala fathi mabni fathah. Wa mabni fathah, ya mabni fathah. Fi mahalli raf'in berada di mahal rafa'. Wa qaimatun dan al-qaimatun itu khabaru khabarnya. Kalau huwa qaimun, ya qaimatun karena membedakan muannats dan mudzakarnya. Wa qaimatun khabaruhu marfu'un dibaca rafa' bi dhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah. Wa huma adapun huma itu lil musanna untuk musanna ya untuk dua orang. Wa huma ya huma gitu ya. Huma lil musanna al ghaib ghaib ya untuk musanna ghaib. Dua orang tapi ghaib. Sawa'un kana baik itu kana adalah huma mudzakkar au muannatsan muannats. Jadi huma itu bisa dipakai dua. Kalau mudzakkar dua huma, muannats ya huma. Jadi huma itu umum. Jadi kalau menyesuaikan, kalau yang dimaksud itu perempuan, dua orang perempuan ya berarti huma muannats. Kalau yang dimaksud adalah dua orang laki-laki ya huma mudzakkar.
Finafli qaulika seperti perkataanmu huma qaimani, ya. Fahuma maka ada huma itu dhamir raf'in munfasilin adalah dhamir rafa' munfasil mubtada sebagai mubtada mabniyin ala sukun mabni sukun huma mabni sukun dicek huma alifnya itu sukun fi mahalli raf'in mahal rafa' qaimani wa qaimani adapun qaimani itu khobaruhu khobarnya marfu dibaca rafa' bil alifi dengan alif. Kenapa rafa'nya dengan alif? Li'annahu mutsanna. Huma qaimani rafa'nya dengan alif karena mutsanna. Wa hum adapun hum itu li jam'i dzukuri al-ghaibina. Hum itu adalah jamak mudzakkar. Li jam'i dzukuri untuk jamak mudzakkar al-ghaibina ghaib ya, untuk banyak. Banyak laki-laki banyak dan ada orangnya ya. Fi nahwi qaulika seperti perkataanmu hum qaimuna hum jamak maka qaimuna jamak. Fahum maka adapun hum itu dhamir raf'in munfasil adalah dhamir rafa' munfasil mubtada sebagai mubtada mabniyun ala sukuni mabni sukun hum mimnya sukun fi mahalli raf'in berada di mahal rafa' wa qaimuna dan qaimuna itu khobaru khobarnya marfu dibaca rafa' bil wawi dengan wawu tanda rafa'nya qaimuna adalah wawu. Kenapa tanda rafa'nya wawu? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim yaitu jamak mudzakkar salim. Wa hunna dan adapun hunna itu li jam'i inabi yaitu jamak untuk jamak muannas al-ghaibat untuk ghaib jamak muannas ghaib. Fi nahwi qaulika seperti perkataanmu hunna qaimatun fahunna maka adapun hunna itu dhamir raf'in munfasilin adalah dhamir rafa' munfasil mubtada'un. Ini boleh dibaca dhamir raf'in munfasilin berarti kembali susutnya susut ke rafa'. Kalau dhamir raf'in munfasilun itu bisa cuma dhamir rafa' yang munfasil. Mubtada dibaca mubtada mabniyun mabni al fathi mabni fathah apa tadi hunna ya mabni fathah fi mahalli raf'in di mahal rafa' wa qaimatun adapun qaimatun itu khobaru khobarnya marfu dibaca rafa' bi dhammatil dhahirati dengan dhammah dhahirah ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah qaimatun. Summa kemudian innal musannifa sesungguhnya musannif rahimahullah ta'ala apa ini masala li buku ibadiha mubtada ya mencontohkan li buku ibadiha terjadinya sebagiannya sebagai mubtada. Sebagian daripada ini semuanya bisa menjadi mubtada. Biqaulihi seperti perkataannya nahnu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna. Ana qaimun wa nahnu qaimuna. Jadi di sini musannif ini menggambarkan terjadinya sebagian ini sebagai mubtada. Karena nanti bisa jadi enggak sebagai mubtada seperti itu. La yadribu Zaidun illa ana. Ini juga munfasil, tapi dia bukan mubtada. Ya. Dia sebenarnya fa'il maf'ul ya. Maf'ul yang jatuh setelah ilah sehingga harus menggunakan munfasil. Nah, yang dimaksud adalah musannif ini ingin menggambarkan contoh-contoh yang di atas tadi mulai dari ana sampai hunna itu semuanya adalah berstatus sebagai mubtada. Wa taqaddama dan telah lalu apa i'rabul misalaini i'rabnya dua contoh ini. Jadi ana qaimun dan nahnu qaimuna itu juga sudah dijelaskan i'rabnya masing-masing. Wa ma asbah dzalika dan apa-apa yang semisal dengan itu, maksudnya yang lainnya minal amfilatis sabiqati daripada contoh-contoh yang telah lalu. Jadi ana qaimun nahnu qaimuna sudah dijelaskan kedudukan masing-masing, sudah dijelaskan i'rabnya masing-masing dan lain-lain yang telah disebutkan termasuk dhamir-dhamir mutakallim, ghaib dan mukhatab yang telah lalu. Itu saya kira bisa dipahami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat kita
kita semuanya. Dan kita sambut minggu depan dengan pembahasan selanjutnya. Wal khabaru ismani mufradun wa ghairu mufradin wallahu a'lam. Sekian Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.